Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzan Wahyudi. Di sini saya bakalan mempresentasikan mengenai perhitungan manual neural network model perceptron dengan Excel atau spreadsheet. Nah, di sini untuk identitas kelompok, sebenarnya di sini saya bergabung bersama kelompok Mas Alfadrian bersama Tasri dan saya sendiri Hamzan Wahyudi. Oke, yang pertama, apa itu perceptron model pada neural network? Nah, jadi perceptron model pada neural network itu merupakan salah satu model dalam neural network yang dilatih dengan metode supervised learning. Nah, dalam model ini sistem belajar dari data yang sudah memiliki label atau target keluaran untuk melakukan tugas klasifikasi biner. Nah, jadi nanti output dari perceptron ini merupakan antara 1 dan 0, antara 1 atau 0. Berikut merupakan diagram neuron, kira-kiranya seperti ini. Jadi untuk bagian yang ini itu disebutnya sebagai input layer. Input layer itu terdiri dari X1, X2, X3 dan X lainnya tergantung jumlahnya, tergantung banyak kolomnya, kolom datanya. Nah, misalnya di sini ada 3 kolom, jadi ada X1, X2, dan X3 yang nantinya akan disumasi atau dikalkulasi tuh. Kalkulasi nilai dari X1, X2, X3 ke dalam sini, ke dalam rumus. Nanti kita bisa lihat rumusnya kayak gimana. Terus setelah disumasi nanti baru akan dilakukan pengujian di dalam activation function namanya, atau fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi inilah yang nantinya akan mengeluarkan output antara 1 atau 0. Nah, berikut formula perhitungan sum product, maksudnya itu perhitungan yang ini. Perhitungan X1, X2, dan X3 itu berikut merupakan formulanya. Jadi untuk step pertama itu untuk menentukan nilai Y itu merupakan nilai prediksi. Yang pertama itu W1 dan X1 itu dikalikan W ini merupakan merupakan bobot dari koneksi antar neural gitu. Jadi W1 kali X1 kemudian ditambah dengan W2 kali X2 dan ditambah lagi W3 kali X3 dan ditambah bias. Nah, kemudian barulah di sini dihitung dihitung function activation-nya. Seperti ini rumusnya. Kemudian lanjut di step kedua untuk Z, atau Z ini bisa kita sebut sebagai Y prediction, hasil prediksi dari mesinnya. Rumusnya itu 1/1 plus E pangkat min W1 X1, atau hasil dari ini 1 pangkat E min hasil dari ini, seperti itu. Nah, berikut keterangan istilah-istilah yang perlu diketahui. Yang pertama itu XI. XI itu berarti data ke I. Contohnya itu X1, X2, X3 dan seterusnya. WI itu bobot. Nah, bobot itu maksudnya itu ya bobot koneksinya seperti itu. Contohnya W1, W2 dan W3 dan seterusnya. Kemudian Y-pred atau Y-prediction. Nah, ini merupakan fungsi aktivasinya. Kemudian ada yang namanya error. Error ini dapat diperoleh dari hasil Y prediction dan Y aktual atau Y. Kemudian ada WI new. Ini merupakan nilai update dari bobot setelah dilakukannya iterasi. Nah, didapatnya itu lewat kalkulasi antara
bobot lama ditambah dengan dalam kurung learning rate dikali error dikali x ke sekian gitu. Lalu diulangilah proses ini sampai iterasinya selesai. Oke, untuk contoh perhitungannya di sini misalnya ada soal seperti ini, diberikan x1 sebanyak seperti ini, 0,8, 0,8, 0,2, 0,5 dan seterusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jenis, bukan 7 jenis sih, 7x1 dan 7x2 yang sudah dilabeli seperti ini. Misalnya labelnya seperti ini. Nah, langkah awalnya itu kita inisialisasi bobot awal. Nah, misalnya di sini W1 atau bobot awalnya itu untuk bobot bobot W1-nya itu 0,3 dan W2 itu minus 0,4. Untuk learning rate misalnya di sini 0,04 dan kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dengan threshold 0,5. Nah, adapun error tadi sudah kita jelaskan. Untuk memperoleh error itu kita bisa dapatkan dengan melakukan kalkulasi Y prediksi dikurangi Y aktual. Oh ya, di sini perlu kita note bahwasanya error itu selalu kita ambil nilai absolutnya, jadi nilai positifnya seperti itu. Terus untuk menentukan bobot baru itu seperti yang dijelaskan tadi, bobot lama ditambah learning rate dikali error dikali x ke sekian atau xi. Nah, untuk arsitekturnya seperti ini. Bisa dilihat untuk arsitektur perhitungannya ya. Di sini ada x1, ada x2. Nah, nanti di sini ada bobot 1, bobot 2 atau W1, W2. Nah, nanti ini x1 dan W1 itu dikalikan, ini juga x2 dan W2 dikalikan, lalu dijumlahkan atau di sum. Kalau di Excel kan ada tuh fungsi sum. Barulah nanti hasil dari sum itu dimasukkan ke dalam aktivasi fungsi atau fungsi aktivasi. Nah, nanti fungsi aktivasi itulah yang menghasilkan Y prediction atau Y prediction seperti itu. Lanjut, nah di sini langkah awalnya, bukan langkah awal, tapi langkah selanjutnya kita menentukan kalkulasi sum of products-nya yang rumus ini nih. Y sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 dan seterusnya. Kita lakukan seperti ini. Nah, kalau di Excel kan kita menggunakan fungsi sum. Jadi kalau kita balik ke sini itu 0,8 itu nilai X1, 0,5 X2. Ini X1 pertama, ini X2 pertama, ini X3 pertama. Sorry. Ini X1 pertama, X1 kedua, dan X1 ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama itu kita lakukan perkalian untuk W1 dan X1. W1 nilainya 0,8 dikali dengan 0,3, lalu dijumlahkan dengan nilai W2, yakni 0,5, dan dikalikan dengan X2, nilainya minus 0,4. Nah, kita dapat hasilnya itu 0,04. Nah, tapi ini tuh baru perhitungan untuk satu data pertama. Nah, kita lanjut dulu di sini untuk menentukan Y prediction-nya dengan fungsi aktivasi. Nah, di sini karena kita menggunakan Excel, kita dapat melakukan hal ini menggunakan fungsi if pada Excel. Nah, seperti ini. Jadi kita cek apakah jika nilai hasil ini itu
lebih besar dari 0,5, yang mana 0,5 ini merupakan threshold yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika nilainya itu lebih besar dari 0,5, maka nanti cetak 1. Nah, selain itu cetak 0. Nah, artinya jika nilai hasil sum lebih dari 0,5, maka nilai Y-prime-nya itu 1. Atau hasil dari fungsi aktivasinya itu 1. Selain itu, ya 0. Selanjutnya, kita menentukan error. Nah, error ini bisa kita dapatkan kalau di Excel itu menggunakan fungsi abs atau kita mengambil nilai absolut dari sebuah bilangan. Nah, untuk error itu absolut dari nilai Y prediction dikurangi nilai Y aktual atau Y. Nah, tadi nilai Y prediction-nya itu kita udah dapat di sini itu 0 ya. Dan di sini kenapa 1? Karena di contohnya itu di soal ini label ini bisa kita katakan Y ya. Jadi kita ambil ini 1 untuk Y aktualnya. Jadi 0 dikurang 1 sama dengan harusnya kan minus 1 karena kita udah bungkus pakai fungsi absolut. Jadi nilainya itu 1. Kemudian langkah selanjutnya itu jika hasil dari hitungan errornya itu 1, berarti error itu terjadi. Nah, ketika hasil dari perhitungan error itu 0, berarti tidak ada error atau sesuai prediksinya sudah sesuai dengan nilai aktual seperti itu. Selanjutnya kita menentukan nilai dari bobot baru. Nah, untuk menghitung nilai bobot baru, kita gunakan rumus bobot lama ditambah dengan learning rate. Learning rate dikali error dan dikali dengan XI. Nah, kita substitusi nilainya karena kita sudah dapat nilai bobot lama itu 0,3 ditambah dengan nilai dari learning rate-nya 0,04 dan dikali 1 untuk error tadi sudah kita dapat dan dikali dengan 0,8. 0,8 ini merupakan nilai dari XI. Kita dapat hasilnya itu 0,332. Nah, proses ini tuh baru kita lakukan terhadap satu data saja. Belum kita lakukan ke data-data yang lainnya. Di sini, nah tadi ini kan kita baru lakukan ke data yang ini aja nih. Nah, kita harus selesaikan semuanya itu baru bisa dihitung sebagai satu iterasi. Nah, lanjut. Nah, untuk perhitungan Excel-nya itu kira-kira seperti ini. Untuk reviewnya aja ya di sini. Jadi nanti kita bakalan coba hitung kita coba jelaskan ulang lagi di file Excel-nya. Mungkin langsung aja ya di sini. Nah, di sini jadi untuk soalnya itu seperti ini ya. Nah, adapun ketentuannya seperti tadi itu. Kemudian karena kita udah beres di sini tadi, dan kita sampai sini kan tadi ya. Nah, kita lanjut untuk menentukan nilai bobot 2 yang baru. Nah, bobot 2 yang baru itu kita dapatkan dengan sama menggunakan rumus ini. Ya, tapi kita menggunakan W2 ini. Nah, kalau dilihat di rumusnya itu G2 itu ini ya. Berarti kita nambahin ini, masukin ke rumus, kemudian ditambah dalam kurung G4 itu learning rate-nya itu 0,04 dikali dengan error.
errornya yang sekarang itu 1. Oke, dikali lagi dengan nilai X1-nya. X1-nya itu 0,8 dan barulah kita dapat hasilnya untuk bobot barunya itu minus 0,38. Oh ya, perlu juga kita tentukan untuk error barunya. Untuk error barunya ini kita bisa dapat seperti ini dengan mengurangi ini dengan mengurangi W lama dengan W baru seperti itu. Nanti dapatlah nilai error barunya yaitu 0,032. Lanjut di sini untuk data kedua kita lakukan sama persis dengan proses yang atas. Di sini yang pertama kita tentukan dulu ini sum of produknya. Sum of produk kan tadi kita dapat dari sini. Kita dapat dari menambahkan X1 X2 ini X1 kali W1 dulu yang baru ya. Ingat kita harus selalu gunakan W yang terbaru atau bobot yang terbaru karena ini hanya inisial saja, jadi ini W1 ini sudah kita gunakan lagi. Jadi untuk yang kedua atau data kedua ini kita gunakan W yang ini. Oke, jadi W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. W2-nya di sini yang terbaru dan X2-nya yang ini. Nah, barulah dapat hasilnya itu di sini 0,1516. Sini. Lanjut kita tentukan Y prediction-nya. Y prediction ini kita tinggal masukkan aja nih nilai yang dari sum of produknya, kita cek melalui fungsi aktivasi. Nah, if jika nilai ini itu lebih besar dari 0,5, maka cetak 1, setelah itu cetak 0. Nah, karena di sini nilai sum of produknya itu 0,1516, yang mana ini lebih kecil dari 0,5, jadi di sini untuk Y prediction-nya itu nilainya 0. Lanjut kita ukur error. Di sini caranya itu masih sama, yakni kita melakukan pengurangan dari nilai Y prediction dan dikurangi dengan Y aktual atau Y biasa atau Y gitu. Nah, baru kita lakukan fokus dengan fungsi X atau absolute untuk mengambil nilai positifnya. Nah, ditemukan di sini 1. Jadi errornya itu 1. Errornya itu ada gitu. Kemudian setelah error kita lanjut lagi tuh untuk menentukan nilai W yang terbaru atau nilai bobot terbarunya. Jadi terus saja begitu, terus diulang-ulang seperti itu sampai nanti nilai errornya itu benar-benar hilang gitu, benar-benar nggak ada error di sini. Di sini masih sama sih untuk langkah-langkahnya untuk menentukan W baru, yang mana rumusnya itu W lama G20 berarti yang ini ditambah dengan G4 itu yang ini nih, G4 learning rate dikali error yang ini, kemudian dikali dengan X1-nya 0,8 tetap, didapatlah nilai ini itu 0,032. Dan begitupun untuk menentukan nilai error baru untuk W2.
sama-sama aja sih untuk perhitungannya. Jadi di sini kita hitung lagi H21 H21 ini kita kurangi dengan ini yang di atasnya. Jadi selisihnya ini tuh itu yang bakalan menjadi error terbaru gitu. Error itu kan selisih atau apa sih namanya? Delta. Oke. Nah, gitu aja terus sampai satu iterasi itu habis. Ya, dari sini ke sini itu disebut satu iterasi itu. Tuh, pada iterasi pertama. Nah, kalau kita coba analisis untuk iterasi pertama itu jumlah errornya itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 error yang mana ini tandanya itu modelnya itu masih jelek atau hasil prediksi mesinnya itu masih jelek. Nah, kita lakukan lagi iterasi yang kedua dengan cara yang sama. Kita lakukan iterasi lagi dan kita dapat di sini errornya itu masih 4. 1, 2, 3, 4. Nah, masih belum ada perubahan. Setelah melakukan iterasi kedua, lanjut lagi kita lakukan iterasi ketiga dengan data yang sama. Tuh, 0,8, 0,8, 0,2, 0,5 dan seterusnya itu datanya itu masih sama. Namun kita lakukan iterasi lagi dan untuk hasil iterasi 3 itu errornya itu ternyata masih 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti masih belum cukup hebat nih modelnya atau mesinnya. Kemudian lanjut ke iterasi keempat. Nah, di iterasi keempat juga masih menghasilkan 4 error si mesinnya itu. Lanjut ke iterasi kelima. Nah, dalam iterasi kelima, kalau dilihat di sini pengurangan error tuh. Di iterasi kelima cuma ada 2 error. Yang mana ini merupakan sinyal bahwasanya mesinnya itu udah belajar gitu. Karena di sini errornya masih ada, kita lakukan lagi iterasi ke-6. Iterasi ke-6 errornya itu masih 2. Lakukan lagi iterasi ke-7 masih ada 2 juga. Iterasi ke-8 masih ada 2 juga. Iterasi ke-9 wah udah berkurang tuh errornya jadi cuma 1. Nah, tapi walaupun 1 itu masih tetap harus dilakukan iterasi karena masih ada error. Nah, sehingga di iterasi ke-10 ini kita dapat skor errornya itu sama sekali tidak terjadi error. Nah, jadi tidak ada error di sini, yang mana ini menandakan bahwa mesinnya itu sudah belajar dengan baik. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.